Kalau dibawa ke jalur hukum dari awal saya udah bilang nggak perlu, dan nggak perlu juga Mahfud MD bilang saya bela. Untuk apa bela? Orang memang nggak ada delik hukumnya, ya kan? Karena delik hukumnya nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela. Tenang, nggak perlu lah. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baser, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Pak Mahfud posisinya bagaimana? Betul ingin mengatakan ingin membela Panji? Dan saya sudah membela dengan kemarin katakan dengan pernyataan kemarin itu suatu membela. pembelaan. Sekarang saya membela lagi, gitu. Itu maksudnya bukan sebagai pembela di pengadilan dan segala Tidak macam. bisa. Bukan. Kalau itu harus pengacara. Oke. Pembelaan itu kan bisa diberikan dari sekarang aja saya sudah bilang itu legal standingnya tidak ada tuh. Yang anak mengatakan angkatan muda dan sebagainya itu. Kan nggak gitu juga kali, mau bikin orang lain, orang yang nggak suka dengan Prabowo seneng, nggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu, menurut saya itu kampungan. Panji bertanggung jawab. Menurut saya nggak, dia nggak gentle, dia kabur. Iya, kalau orang Jawa bilang, kalau kabur asumsi, Bu. iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu, tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Nggak gentle. Itu menurut keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji? Mungkin saat ini ada di New York menyaksikan tayangan kita. Tenang-tenang aja, ketawain aja gitu. Insya Allah enggak lah. Karena kalau sampai itu terjadi ya tragedi dong. Lalu mau hukum apa ke depan kita ini? Orang bergurau aja enggak boleh. Mengapa Panji Pragiwaksono membenci Pak Jokowi, Gibran, dan Kaisang? Saya bertanya begini karena saya melihat saat ini Panji seperti tak habis-habisnya menghina keluarga Jokowi. Bahkan yang jadi materi serangan utamanya sekarang adalah Gibran. Gibran ngantuk ya? Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Di semua tayangan itu, kelihatan sekali dia benci dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran. Ejekan dia terhadap Gibran itu luar biasa membagongkan. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh. Tentara kita berpolitik. Presiden kita mau maafin koruptor. Wakil presiden kita, Gibran. Terima kasih, selamat malam. Nggak usah dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali. Yang begini-begini nggak usah. Yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Saya sebagai jubir beliau, saya boleh ditanya dapat apa? Saya nggak dapat apa, Bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang, yang ada atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa
Dimensi itu yang harusnya dipahami supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya tuh. Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh, nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah nggak pernah digubris gitu. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya, menurut dia. Kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Ya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan tuh bangsa ini? Karena Pak Jokowi Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Irma Chaniago, teman-teman, atau Irma Suryani Chaniago ini betul-betul kita tahu beliau ini memang sangat vokal sekali, pembela berat Jokowi, pembela berat pemerintah saat ini, teman-teman. Kalau Irma itu berbicara, itu nggak ada remnya, teman-teman ya. Dan makanya Irma itu cocok berdebat dengan Rocky Gerung, ya, cocok berdebat dengan Adian Pitupulu. Karena apa? Karena memang Irma ini ceplos-ceplos ya, kadang nggak mikir apa yang ia sampaikan. Kalau kita lihat rentetan rekam jejaknya, bagaimana Irma itu sering sekali mengkritik Anies, teman-teman. Walaupun ia adalah kader Nasdem, ya Nasdem itu mendukung Anies, ya kerap kali juga setelah Pilpres ini ia begitu keras ya dengan Anies. Nah kali ini ya Irma itu kena batunya sendiri. Kenapa? Karena Irma ya diskakmat oleh Mahfud MD, Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh lainnya. Ya karena Irma ini ya seringkali juga mengomentari apa pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh lainnya, teman-teman. Kalau kita melihat ya, Irma ini juga sebagai pendukung berat Jokowi, teman-teman. Ya. Dan kerap kali ya, mendukung Jokowi, walaupun Jokowi dalam persoalan apapun pasti ya Irma ini hadir untuk membela. Dan kalau kita melihat seperti Nasdem misalnya kan, partai daripada Irma ini ya, Nasdem itu saat ini posisinya netral ya, tidak juga masuk kabinet Prabowo, tidak juga menjadi oposisi ya.
walaupun menjadi atau di luar dari pemerintah, namun sikap dari Nasdem ini teman-teman ya, terlihat dari kader-kadernya yang pro terhadap pemerintah, yang mendukung setiap kebijakan dari pemerintah. Itu yang terlihat saat ini. Saya nggak habis pikir, seandainya nanti di Pilpres 2029 ya, kemudian Nasdem itu mendukung Anies lagi, ya, bagaimana dengan Irma ya kan? Kenapa? Karena memang Irma ini seolah-olah selalu mengkritik Anies, teman-teman ya. Orang-orang yang beroposisi tentu ini menurut Irma lawan-lawan politiknya, lawan-lawan debatnya. Bagaimana menurut kalian ya? Apa kalian setuju? Yuk kita diskusi di kolom komentar.